Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini kita akan membahas bab 4, bersih itu sehat. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya akan jelaskan dulu kompetensi dasar dan tujuan dari pembahasan kita kali ini. Jadi tujuannya adalah untuk memahami tata cara bersuci, baik itu dari hadas kecil maupun hadas besar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Baik, kita masuk ke materinya. Jadi kebersihan itu merupakan pangkal kesehatan. Ya, kebersihan itu merupakan salah satu hal yang diperhatikan dalam agama Islam. Dalam Islam disebutkan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Menjaga kebersihan dengan wudhu, tayamum, dan mandi wajib. Anak yang soleh harus selalu menjaga kebersihan. Orang-orang yang bersih akan disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah, kita dapat memulai menjaga kebersihan dengan menjaga diri, menjaga kebersihan diri, pakaian, dan lingkungan. Ketika terkena najis, segeralah untuk menyucikannya. Begitu pula ketika berhadas, segeralah untuk bersuci. Allah akan menyayangimu jika kamu rajin bersuci atau berwudu. Sesungguhnya orang-orang yang rajin mengerjakan wudu, kelak di akhirat wajahnya akan tampak putih berseri-seri dibanding orang lain. Lalu, bagaimanakah cara bersuci dari najis dan hadas? Mari kita pelajari penjelasannya pada materi di bawah ini. Apa sih bersih dan sehat itu? Bersih berarti bebas dari kotoran. Anak yang selalu menjaga kebersihan akan terhindar dari berbagai macam penyakit. Dalam ajaran Islam, sesuatu yang bersih belum tentu suci. Namun suci sudah tentu bersih dari kotoran. Suci artinya terbebas dari hadas dan najis. Suci menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi ketika hendak mengerjakan ibadah, misalkan ibadah sholat. Kebersihan tidak hanya perlu dijaga ketika hendak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Kita juga harus menjaga kebersihan badan, pakaian, maupun tempat tinggal dari hadas dan najis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bersih dan menjaga kebersihan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 22 berikut ini. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Lah, kemudian apakah yang dimaksud hadas dan najis itu? Hadas yaitu keadaan yang menyebabkan seseorang tidak dapat mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun najis adalah kotoran yang menjadi penghalang seseorang untuk mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini kita akan pelajari tentang jenis-jenis hadas dan najis. Yang pertama, jenis hadas. Hadas terdiri dari dua jenis, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas kecil adalah buang angin atau kentut, buang air kecil atau kencing, dan buang air besar. Hadas kecil dapat membatalkan wudhu. Hadas kecil dapat dihilangkan dengan cara dibersihkan menggunakan air kemudian berwudhu. Adapun contoh dari hadas besar yaitu haid pada perempuan. Hadas besar dapat dihilangkan dengan cara mandi wajib atau tayamum jika tidak ada air untuk mandi. Tidak sah hukumnya jika seseorang mengerjakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan berhadas. Selanjutnya, jenis-jenis najis. Sesuatu yang najis sudah pasti kotor, sedangkan sesuatu yang kotor belum tentu najis. Misalnya tanah, debu, dan cat. Jika terkena benda tersebut dapat dikatakan kotor, namun bukan berarti najis.
Najis dibagi menjadi 3 jenis, yaitu najis mukhafafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladzah. Berikut penjelasannya. Yang pertama, najis mukhafafah. Najis mukhafafah merupakan golongan najis yang ringan. Contohnya, air kencing bayi laki-laki yang belum pernah makan apapun selain air susu ibunya. Cara menyucikannya, najis ini cukup dengan memercikkan atau meratakan air suci yang menyucikan pada benda atau tempat yang terkena najis tersebut. Yang kedua, najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh merupakan golongan najis sedang atau pertengahan. Contohnya, air kencing dan kotoran manusia, serta binatang yang haram, darah, nanah, dan bangkai selain ikan dan belalang. Najis mutawasitoh dapat disucikan dengan cara menyiramnya dengan air mengalir hingga hilang zat, warna, rasa, dan baunya. Yang terakhir, najis yang paling berat yaitu najis mughaladzah. Contohnya anjing dan babi. Ya, sesuatu yang datang dari anjing dan babi, misalkan air liurnya, kencingnya, atau kotorannya merupakan najis mughaladzah. Cara mensucikannya yaitu dengan membasuhnya menggunakan air sampai 7 kali, dan salah satunya menggunakan debu atau tanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sebagai berikut: "Idza walakhul qalbu fil ina'i faghsiluhu sab'a marratin wa affiruhu thaminata fit turab." Apabila ada anjing menjilat ke dalam bejana, maka basuhlah 7 kali dan campurlah basuhan yang ke-8 dengan tanah. Selanjutnya, untuk bersuci dari hadas dan najis tersebut, yang pertama adalah wudhu. Wudhu adalah salah satu cara untuk bersuci. Wudhu dapat digunakan untuk bersuci dari hadas kecil. Wudhu merupakan salah satu syarat sah mengerjakan ibadah sholat. Jadi tidak sah hukumnya sholat tanpa berwudhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima sholat seseorang yang masih menanggung hadas kecil sebelum berwudhu terlebih dahulu. Berwudhu dimulai dari membasuh muka, tangan, mengusap sebagian kepala, dan membasuh kaki dengan niat untuk menyucikan diri dari hadas kecil sesuai ketentuan syara serta dilakukan dengan tertib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6 yang berarti, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu dengan kedua mata kaki." Jadi apabila kita hendak mengerjakan sholat, maka kita harus wudhu terlebih dahulu. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan saat berwudhu adalah sebagai berikut. Yang pertama, rukun wudhu. Rukun wudhu ini yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua, membasuh muka. Setelah membasuh muka, maka harus membasuh kedua tangan sampai siku. Setelah membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap sebagian kepala. Nomor 5, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir tertib. Artinya tertib di sini harus sesuai urutan-urutannya. Tidak boleh misalkan habis membasuh muka kemudian membasuh kaki, dilanjutkan membasuh kepala. Itu artinya tidak tertib atau tidak urut. Selanjutnya sunnah wudhu. Membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan dan menyela-nyela jari. Yang kedua, berkumur. Yang ketiga, menghirup air dari hidung dan menyemprotkannya kembali. Nomor 4, mendahulukan tubuh bagian kanan daripada yang kiri. Nomor 5, mengusap kedua daun telinga. Nomor 6, mengulangi setiap perbuatan dalam wudhu sebanyak 3 kali. Nomor 7, tidak berbincang-bincang selama wudhu. Nomor 8, melebihkan daerah yang dibasuh pada anggota wudhu. Dan yang nomor 9 terakhir, berdoa sebelum maupun sesudah wudhu. Barang siapa di antara kalian berwudhu lalu menyempurnakannya, kemudian mengucapkan
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Pasti akan dikabulkan baginya 8 pintu surga yang dapat dimasuki dari mana saja ia kehendaki. Doa setelah wudhu sebagai berikut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selanjutnya cara bersuci yaitu tayamum. Selain wudhu, tayamum dapat dilakukan untuk bersuci dari hadas dan najis. Tayamum hanya diperbolehkan jika tidak ditemukan air untuk bersuci atau tidak boleh terkena air karena sakit. Tayamum dilakukan dengan cara mengusap muka dan tangan dengan debu yang suci. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik atau suci. Sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Cara bersuci yang ketiga adalah mandi wajib. Mandi wajib merupakan cara untuk bersuci, yaitu untuk menyucikan diri dari hadas besar. Tidak cukup hanya dengan berwudu, menyucikan diri dari hadas besar dengan cara mandi besar atau mandi wajib. Mandi wajib disebut menjadi janabah. Bagaimana cara mandi wajib? Berikut ketentuan mandi wajib berdasar syariat Islam. Yang pertama rukunnya yaitu niat mandi wajib. Kemudian yang kedua, menyiramkan air ke seluruh tubuh dengan merata. Jadi jangan sampai ada yang terlewatkan terkena air ketika menyiram air ke seluruh tubuh. Nomor 3, membersihkan kotoran yang melekat atau mengganggu sampainya air ke badan. Misalkan di tubuh kita ada cat atau ada hal-hal yang dapat mencegah air mengenai kulit kita, maka harus dibersihkan. Kemudian selanjutnya sunnah mandi wajib. Yang pertama membaca bismillah. Tentunya membacanya di luar kamar mandi. Kemudian nomor 2, berwudu sebelum mandi. Jadi sebelum kita mandi kita harus wudu terlebih dahulu. Nomor 3, mendahulukan anggota badan yang kanan daripada yang kiri. Jadi kita ketika membasuh tubuh kita mendahulukan bagian kanan dulu. Misalkan tangan kanan dulu, kaki kanan dulu, badan bagian kanan dulu. Kemudian selanjutnya menggosok badan dengan tangan, digosok-gosok sampai bersih. Selanjutnya tata cara mandi wajib. Berikut ini adalah tata cara atau urutan dalam melakukan mandi wajib. Yang pertama membaca bismillah. Kemudian yang kedua mencuci kedua tangan. Yang ketiga membersihkan kotoran atau najis yang masih melekat. Nomor 4, berwudu seperti wudu untuk menunaikan sholat. Nomor 5, membasuh kepala dengan air 3 kali. Nomor 6, menyiram tubuh bagian kanan 3 kali. Kemudian bagian kiri 3 kali. Jadi bagian tubuh yang harus kita siram adalah bagian kanan dulu sebanyak 3 kali. Kemudian baru bagian kiri juga 3 kali. Nomor 7, menyiram seluruh tubuh dari ujung kepala hingga ujung kaki secara merata. Jangan sampai ada yang terlewatkan agar mandinya sempurna. Nomor 8, bergeser dari tempat semula. Jadi ketika kita mandi berada di ujung sebelah utara, maka kemudian setelah itu kita bergeser ke arah selatan. Nomor 9, diakhiri dengan membasuh kaki seperti pada akhir wudhu. Jadi setelah selesai kemudian membasuh kaki sebanyak 3 kali juga seperti pada wudhu. Kemudian ketika hendak masuk toilet, sebaiknya kita mengucapkan doa. Bagaimana doa masuk ke toilet? Yaitu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumeksa ingsun
laku nestama ya